Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita akan bahas chapter 162. Nggak usah cacit banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ratu Safir yang muncul kini langsung berkata, "Putriku Hiu Perak, kamu kembali dan membawa dewa bayangan gelap lalu menghancurkan istana tempatmu sendiri. Sungguh kau membuatku kecewa." Yang dinantikan hiu putih akhirnya muncul juga. Hal ini membuat biksu dan baji kagum dengan tubuh asli sang ratu yang ternyata sangat besar. Bahkan anak-anak sang ratu pun terkejut karena baru sekali ini ratu menampakkan tubuh yang sangat besar dan ini pasti akan sangat menguras energi, kata Kadita. Kaisar Sitian dan yang lainnya pun terkejut dengan kemunculan sang ratu duyung dan dengan kekuatan yang seperti ini mereka menganggap tak akan mampu menghadapinya, apalagi sekarang posisinya ada di dalam air. Putri Hiu Putih pun mengatakan bahwa dirinya kembali untuk mengalahkan sang ratu karena aturan dari sang ratu telah membuat duyung mutan diperlakukan secara kejam dan dirinya kembali untuk mendapatkan keadilan bagi semua duyung mutan. Menurut sang ratu, duyung mutan itu sangat agresif dan bisa membahayakan duyung yang lain. Contohnya adalah dirimu. Dan aku melakukan ini semua untuk melindungi negeri Putri Duyung, kata sang ratu. Putri Duyung Hiu Putih pun masih tak terima dan dirinya merasa tertindas. Dan sekarang ratu menganggap perubahan di dalam diri Hiu Putih telah membuatnya gila. Ratu pun berniat akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Ratu pun kemudian mengeluarkan kekuatan dari permata biru miliknya dan memancarkan sebuah cahaya yang membuat para musuh tak mampu bergerak secara bebas. Bahkan ular putih pun merasakan airnya menjadi sangat kental seperti lumpur. Para duyung mutan pun yang lain berusaha menghindar dan menjauh sejauh mungkin dari jangkauan cahaya. Tapi mereka tak dapat bergerak dengan cepat. Lalu kaki gurita sang ratu pun melilit tubuh mereka dan melahapnya. Kini sang ratu tak akan segan-segan membunuh para pemberontak. Hiu Putih pun merasa ketakutan. Permata milik ibunya ini sangat kuat. Menunggu untuk bisa mendekat sama saja dengan menunggu untuk mati. Baji dan biksu yang bersembunyi kaget karena ratu memakan beberapa duyung mutan. Sedangkan Balmon dan si gendut kini akan berusaha kabur karena mereka merasa urusan dengan duyung sudah selesai. Baisi lalu berkata pada kaisar bahwa mereka tak akan mampu melawan para duyung di tanahnya sendiri karena mereka sangat kuat. Apalagi sekarang kitab suci tak ada di tempat ini. Baisi pun memberi usul apa sebaiknya tidak pergi saja dan fokus pada pengejaran api kitab suci dan membiarkan biksu bebas untuk saat ini. Kaisar pun membenarkan perkataan Baisi dan setuju dengan usulnya. Baisi juga mengatakan bahwa biksu tak akan selamanya di tempat ini. Nanti kita urus mereka kalau sudah pergi dari tempat ini. Kaisar pun lalu mengajak dewa bayangan gelap untuk pergi dan mengejar api kitab suci di sisi lain. Kini para dewa kegelapan akan pergi dari tempat itu dan Hiu Putih menahannya karena mereka telah berjanji untuk membantu dirinya melawan sang ratu. Kenapa sekarang malah akan pergi? Kaisar pun mengatakan janjinya pasti akan ditepati. Tapi sekarang dirinya sedang terburu-buru untuk mengejar api kitab suci. Dan nanti jika sudah dapat, mereka akan kembali dan membantu sang putri. Putri Hiu pun hanya diam saja. Karena merasa sudah tak punya sekutu, kini Putri Hiu Putih juga mengajak pasukannya untuk mundur. Dan dia berjanji akan kembali lagi. Sebelum pergi, Kaisar pun mengatakan bahwa mereka kesini hanya berkunjung saja. Dan kali ini, mereka akan memberikan hadiah untuk para putri duyung. Si gendut pun lalu mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Dia pun menyebarkan sesuatu itu dan berkata, "Kristal racun busuk. Terimalah ini putri duyung." Kristal itu pun kemudian meledak dan menyebar kemana-mana. Saking beracunnya kristal itu, terumbu karang yang terkena langsung mati dan kering. Hal ini membuat ratu dan yang lainnya kaget karena kristal itu sekarang sudah meracuni dasar laut. Sambil nyengir bagai kuda, Sitian pun berkata,
bersenang-senanglah, selamat tinggal." Dia pun langsung pergi, dan si ular putih kini juga bertanya pada biksu apakah dirinya tak akan keluar dari sini. Biksu pun menjawab, "Tidak, aku akan tinggal selamanya di sini." Si ular pun tak percaya dan langsung pergi sambil berkata, "Sampai jumpa di sisi lain." Kini pasukan Duyung Hiu Putih pergi meninggalkan Ratu dan istana Duyung. Ratu pun menanyakan apakah karangnya bisa diperbaiki. Salah satu putrinya mengecek dan karangnya sudah mati, tak dapat diperbaiki lagi. Hal ini membuat sedih para kaum Duyung. Kini para anak Duyung itu marah dengan matinya terumbu karang, karena butuh waktu 10 tahun untuk bisa memperbaiki karang-karang itu. Kini sang ratu mulai menyalahkan Biksu Tong karena kedatangan dewa kegelapan ke tempat ini adalah karena dirinya. Biksu pun mengatakan jika sebenarnya kejahatan itu sudah diketahui sang ratu, tapi dia hanya diam saja dan pura-pura tidak tahu. Biksu juga mengatakan bahwa ratu hanya diam saja dan tak melakukan apapun, mereka tetap akan datang ke sini. Kejahatan harus dilawan dan aku memilih melawannya. "Bagaimana bisa Anda menyalahkan orang yang berperang melawan kejahatan?" kata biksu pada ratu. Putri Xiaobe kini menghadap ratu dan meminta izin untuk bergabung dengan tim Biksu Tong untuk pergi ke sisi lain. Pernyataan itu membuat putri Duyung yang lain terkejut, begitu pula dengan sang ratu yang langsung bertanya, "Kenapa kamu?" Xiaobe pun memberikan penjelasan bahwa yang biksu katakan adalah benar. Apalagi sekarang istana surga juga sudah rusak. Mereka tak bisa diam saja dan harus membalas perbuatan kejam itu. Tim biksu kini memahami keinginan putri Xiaobe. Tapi keinginan ini tak langsung diizinkan oleh sang ratu. Karena menurut ratu, seorang duyung hanya kuat di dalam air. Jika dia ke daratan, maka kekuatannya akan berkurang cukup jauh dan akan membahayakan dirinya sendiri. Tapi Xiaobe masih tetap ngotot dan sudah memutuskan untuk ikut dengan tim biksu. Melihat keinginan putrinya yang sangat besar, terpaksa ratu mengizinkannya. Ratu pun berpesan untuk berhati-hati. "Jika ada yang membahayakan, selamatkan dirimu dan kembalilah ke sini," kata sang ratu pada putrinya. Putri Xiaobe pun berterima kasih pada ibunya karena kejadian hari ini. Ratu merasa sangat lelah karena telah menggunakan kekuatannya begitu banyak. Dia pun ingin pergi beristirahat untuk memulihkan tenaga. Ratu pun menyuruh putri Duyung yang lain untuk membersihkan racun dan jangan biarkan racun-racun itu sampai tersebar. Terlihatlah dari balik kaca, Bailang kini melongo. Bailang yang melongo disebabkan karena dia melihat keadaan luar. Terlihat para putri Duyung sedang membersihkan racun dari terumbu karang dan mereka terlihat sangat sedih. Karena bagi putri Duyung, terumbu karang adalah rumah mereka. Wucing merasa tempat yang tadinya indah tiba-tiba berubah menjadi gurun. Dan ikan-ikan pun juga banyak yang pergi, kata Baji. Bailang pun ikut bersedih. Lalu kini datang putri Duyung yang mencari Bailang. Dia berkata bahwa biksu sedang mencari dirinya. Bailang pun langsung berjalan menemui sang guru di ruangannya. Guru pun berkata pada Bailang bahwa 3 hari lagi kita sudah bisa berangkat dan putri Xiaobe akan mengantar kita ke sisi lain. Bailang pun mengiyakan kata-kata sang guru. Guru pun kembali berkata, "Sisi lain dari pantai ini adalah akhir dari perjalanan dan juga medan perang yang terakhir. Apa kau siap, Bailang?" Bailang pun menjawab, "Aku siap dan aku akan melakukan yang terbaik." Sang guru pun kini berkata, "Jika begitu, aku ingin tahu sudah sejauh mana kekuatanmu. Dan sebelum sampai di sisi lain, sang guru akan melakukan latihan terakhir pada Bailang." Bailang pun berkata, "Siap." Bailang lalu menyuruh gurunya untuk mengeluarkan burung ajaib yang terakhir. Biksu pun mengatakan, "Tidak ada burung lagi. Lawanmu adalah aku." Bailang terkejut dan biksu mulai berdiri. Lalu berkata, "Bailang, lakukan yang terbaik untuk mengalahkanku." Biksu pun lalu mengambil posisi. Dengan posisi kuda-kuda andalannya, biksu akan memastikan bahwa Bailang benar-benar sudah berkembang. Bailang pun merasa bersemangat dan terharu karena gurunya menganggap dirinya sudah berkembang dengan baik. Biksu pun menyuruh Bailang untuk segera menyerangnya. Bailang pun kini bersiap menyerang dan akan menunjukkan kemampuan terbaiknya pada sang guru. Bailang melakukan ancang-ancang dan dengan cepat dia pun berlari ke arah biksu bagai serigala yang akan menerkam musuhnya. Bailang kini bersiap mengeluarkan cakar serigalanya dan dengan cepat biksu meninju wajah Bailang hingga penyet seperti tempe. Bailang pun kini terpukul mundur hingga berdarah dan biksu mengatakan,
Dirimu terlalu banyak titik lemahnya, Bailang, dan pergerakanmu masih terlalu lembut. Bailang pun mencoba sekali lagi dan dia melompat tinggi. Lagi-lagi dengan sekali pukul biksu berhasil menjatuhkan Bailang. Bailang merasa sangat kesakitan dan tulang rahangnya terasa seperti retak. Biksu pun berkata, "Apa cuma ini kemampuanmu, Bailang? Aku merasa dirimu menahan kekuatanmu dan tak mengeluarkan secara penuh." Bailang pun kini menjadi fokus. Sang biksu kembali berkata pada Bailang, "Dalam dirimu ada kekuatan binatang pemakan manusia. Kekuatan itu akan muncul ketika kamu marah dan kamu akan benar-benar menjadi serigala pemangsa. Kamu pun juga sudah memakan manusia, seharusnya hal itu bisa menambah energi dalam dirimu dan tumbuh menjadi monster yang menakutkan. Sekarang lepaskan monster itu di hadapanku," kata sang biksu. Bailang pun hanya diam dan dia merasa tidak paham dengan apa yang dikatakan gurunya. Terlihat Putri Duyung berlari panik. Dia pun menemui Putri Duyung yang lain dan mengatakan bahwa telah terjadi pertarungan serius antara biksu dan Bailang. Seketika para Putri Duyung yang lain kaget dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Baji pun merasa hal itu tidak mungkin. Begitu juga dengan Batu Kecil dan Wucing. Kini Bailang kembali kena bogem dari sang biksu. Tanpa ampun, biksu menghajar Bailang dengan serius. Hingga membuat Bailang tak berdaya dan merasa kesakitan. Biksu pun mengatakan sangat lemah pada Bailang. Kini para Duyung dan Baji mengintip dari kejauhan. Salah satu Duyung berkata, "Biksu sangat kejam, apa dia akan membunuhnya?" Karena sekarang beberapa tulang Bailang juga sudah patah. Dan Baji pun juga mulai berkata bahwa suasana hati gurunya sekarang sedang buruk. Baji pun juga berpikir sang guru akan membunuh Bailang. Sang biksu mengatakan pada Bailang bahwa dia sangat kecewa. Ternyata Bailang tidak terlihat kuat sedikit pun. "Apakah selama ini aku telah salah mengira dirimu sudah berkembang menjadi lebih kuat?" tanya sang guru. Bailang pun kini memohon pada gurunya untuk tak terus menekannya. Biksu pun kembali berkata, "Mengalahkanku saja kau tidak becus. Bagaimana dirimu bisa melawan Yuanxi?" tanya sang biksu. Bailang kini mulai mengeluarkan darah dari mulutnya dan dia bertanya pada gurunya, "Apa yang harus kulakukan, guru?" Sang guru dengan dingin menjawab, "Pergilah. Tak usah kau lanjutkan perjalananmu ke sisi lain. Aku tidak suka dengan orang-orang yang lemah yang tak punya peluang untuk menang seperti dirimu." Bailang pun mulai bangkit dan mengatakan, "Aku tak bisa kembali sekarang. Aku harus menyelamatkan Xiaoyu." Bailang juga mengatakan dirinya memiliki kekuatan Yusou. Dia pun juga telah memakan siluman mimpi yang membuatnya makin cerdas. Dan juga telah memakan Yihu yang membuat kekuatannya semakin kuat. Karena kejadian itu, Bailang merasa malu telah menjadi kanibal. Dan dia berusaha menekan kemampuannya itu agar kekuatan iblis tidak muncul dalam dirinya. Kini Bailang yang terprovokasi oleh kata-kata sang biksu, dirinya menjadi marah. Tangan Bailang pun mulai mengobarkan api dan dia akan membiarkan kekuatan itu keluar di hadapan sang guru. Lalu apa yang akan terjadi pada Biksu Tong jika Bailang benar-benar mengeluarkan kekuatan iblisnya? Tunggu saja jawabannya di next video, Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.